Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Saniati, saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi, kelas konversi tahun ajaran 2020, dengan nomornya 1872070005. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi, kampus D. Di sini saya akan membahas dan mengenai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah yang saya tempuh dan saya ambil, yaitu evaluasi pembelajaran, serta dosen pengampu saya saat ini adalah Bapak Sujono MPD. Baik, langsung saja saya akan memulai mengenai UTS kali ini yang berjudul pengertian pengertian dari tes dan ciri-ciri tes yang baik seperti apa. Baik, kita simak saja. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian tes. Pengertian tes sendiri mempunyai banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya apa saja dari pengertian dari tes. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah kutipan dari Bapak Dr. Andis Anur dalam Indah Kusuma yang di dalam bukunya berjudul Evaluasi Pendidikan. Beliau mengatakan dan mengutip bahwasanya tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh sebuah data-data atau keterangan-keterangan yang ingin kita miliki dari seseorang dengan cara yang dia dikatakan tepat dan cepat. Nah, kalimat di atas juga bisa dapat disimpulkan dari pengertian tes sendiri, yaitu adalah serentetan pertanyaan atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, serta kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, di dalam dunia pendidikan sendiri, tes sendiri adalah sangat diperlukan untuk bagaimana cara mengevaluasi sebuah pembelajaran di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, biasanya digunakan untuk bagaimana mengetahui para peserta didik dapat mencapai suatu pembelajaran di dalam satu semester tersebut. Nah, biasanya tes yang digunakan untuk peserta didik yaitu dengan cara mengukur sebuah keterampilannya, pengetahuannya, serta intelijensi dan kemampuannya. Dari situ bisa dikatakan kita mengetahui bagaimana bisa mencapai tidaknya suatu pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi tes. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki di tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur suatu tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didiknya setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, fungsinya sebagai alat pengukur keberhasilan dalam program pengajarannya. Sebab melalui tes ini akan terjadi atau dapat diketahui sudah berapa jauh program yang dijalankan atau diajarkan dalam pengajarannya telah mencapai suatu tujuan yang dicapainya. Yang terakhir adalah ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama ada validitas tes. Validitas adalah suatu tingkatan yang menyatakan bahwasanya suatu alat ukur yang telah sesuai dengan apa yang diukurnya. Yang kedua ada reliabilitas tes. Reliabilitas ini dapat diartikan sama dengan konsisten, yaitu merupakan suatu instrumen evaluasi dikatakan memenuhi nilai reliabilitasnya tinggi apabila tes yang dibuat ini mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukurnya. Lalu yang ketiga ada praktikabilitas. Praktikabilitas ini merupakan sebuah tes yang bisa dikatakan memiliki tingkat tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah, serta mengadministrasikannya dalam operasionalnya. Nah, praktis di sini juga termasuk dalam
pelaksanaannya yang bisa digunakan dalam berbagai cara. Nah, pemberian dari petunjuk-petunjuknya juga harus jelas sehingga dapat diberikan atau diwakili oleh orang lain juga. Lalu yang terakhir ekonomi. Ini masih dari ekonomi di sini ialah bahwasanya pelaksanaan tersebut tidak membutuhkan ongkos, biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama juga. Nah, itulah ciri-ciri tes yang baik untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya, yang dimana kali ini sudah saya bahas untuk sebagai bahan penunjang ujian semester saya. Bila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf, dan juga semoga dapat apa yang saya berikan informasi kali ini dapat membantu dan menambah sebuah wawasan untuk kita semua dan juga bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.